Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ani Rizky Fajarningrum dengan NIM 2020000827. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dan beberapa contoh mengenai marketing miopia. Berikut adalah marketing miopia. Miopia pemasaran adalah karya besar yang klasik. Di dalamnya, Theodore Levitt yang saat itu menjadi dosen administrasi bisnis di Harvard Business School memperkenalkan pertanyaan terkenal yaitu bisnis apa yang sebenarnya Anda geluti, dan dengan klaim bahwa jika eksekutif perkereta apian melihat diri mereka berada dalam bisnis transportasi daripada bisnis perkereta apian, mereka akan terus tumbuh. Materi ini membahas tentang strategi dan juga tentang pemasaran. Tetapi ini juga memperkenalkan ide pemasaran yang paling berpengaruh selama setengah abad terakhir, bahwa bisnis pada akhirnya akan lebih baik jika mereka berkonsentrasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan daripada penjualan produk. Selanjutnya, setiap industri besar pernah mengalami pertumbuhan. Namun, beberapa industri saat ini sedang berada dalam gelombang antusiasme pertumbuhan dan berada dalam bayang-bayang penurunan. Hal ini terjadi karena kegagalan manajemen. Selanjutnya adalah tujuan yang menentukan. Kegagalan di atas merupakan tanggung jawab dari salah seorang eksekutif. Dalam analisis terakhir, mereka yang berurusan dengan tujuan dan kebijakan yang luas. Dengan demikian, ada beberapa contoh, salah satunya adalah kereta api berhenti berkembang karena kebutuhan angkutan penumpang dan barang menurun. Rel kereta api hari ini bermasalah bukan karena kebutuhan itu dipenuhi oleh hal lain, seperti mobil, truk, pesawat terbang, bahkan telepon, tetapi karena tidak dipenuhi oleh rel kereta api itu sendiri. Mereka membiarkan orang lain mengambil pelanggan dari mereka karena mereka menganggap diri mereka berada dalam bisnis kereta api daripada dalam bisnis transportasi. Alasan mereka mendefinisikan industri mereka secara tidak benar adalah karena mereka berorientasi pada kereta api daripada berorientasi pada transportasi. Mereka berorientasi pada produk, bukan berorientasi pada pelanggan. Baik, contoh yang selanjutnya adalah kesalahan analisis. Beberapa orang mungkin berargumen bahwa suatu kebodohan untuk mematikan rel kereta api dari aluminium atau film dari kaca. Bukankah aluminium dan kaca secara alami begitu serbaguna sehingga industri pasti memiliki peluang pertumbuhan yang lebih besar daripada rel kereta api dan film? Pandangan ini melakukan kesalahan yang telah saya bicarakan. Ini mendefinisikan sebuah industri atau produk atau sekelompok pengetahuan begitu sempit untuk menjamin penuaan dini. Ketika kita menyebut kereta api, kita harus memastikan bahwa yang kita maksud adalah transportasi. Sebagai transporter, perkereta apian masih memiliki peluang pertumbuhan yang sangat besar. Mereka tidak terbatas pada bisnis perkereta apian saja. Walaupun menurut saya, transportasi kereta api berpotensi menjadi media transportasi yang jauh lebih kuat daripada yang diyakini secara umum. Apa yang tidak dimiliki perusahaan kereta api bukanlah peluang, tetapi beberapa imajinasi dan keberanian manajerial yang membuat mereka hebat. Bahkan seorang amatir seperti Jacques Barson dapat melihat apa yang kurang ketika dia berkata, "Saya sedih melihat organisasi fisik dan sosial paling maju abad terakhir ini jatuh dalam aib yang lusuh karena kurangnya imajinasi komprehensif yang sama dengan yang membangunnya. Apa yang kurang adalah keinginan perusahaan untuk bertahan dan memuaskan publik dengan daya cipta dan keterampilan." Jadi kesimpulannya, marketing miopia merupakan pendekatan pemasaran yang berpandangan pendek dan cenderung berfokus pada pemenuhan kebutuhan mendesak perusahaan.
Hal ini terjadi karena kurangnya wawasan tentang apa yang dilakukan perusahaan untuk pelanggannya. Pada marketing miopia, perusahaan lebih sering melihat ke dalam dan tidak fokus pada pemenuhan kebutuhan konsumen. Sehingga dalam jangka panjang, hal ini dapat berakibat buruk pada perusahaan. Menjual sebuah produk pada dasarnya adalah untuk memperbaiki atau membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh para pembeli. Kemampuan mengenai masalah konsumen merupakan hal penting dalam sebuah bisnis. Baik, berikut sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai marketing media. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.